Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, pemerintah resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral hingga 10 Juni 2023. Dari sebelumnya diberikan tenggat hingga 11 Januari 2022. Apa saja yang diatur oleh pemerintah dan bagaimana sebenarnya kontribusi ekspor non-migas terhadap perdagangan Indonesia? Kita ulas di sore hari ini. Nafas ekspor mineral Republik Indonesia. Kita tahu bahwa ekspor mineral diperpanjang kecuali nikel begitu ya. Karena tentunya dalam peraturan Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan juga batu bara yang ditetapkan oleh Menteri SDM di Jakarta 11 November 2020 kemarin dan juga mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 November 2020. Jadi perubahan dalam peraturan Menteri SDM ini kalau kita lihat di pasal 44 tentunya ini adalah mencakup bagaimana pemegang IUP operasi produksi mineral ataupun logam, IUPK operasi produksi mineral logam dapat melakukan penjualan dari hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lambat di tanggal 10 Juni 2023, artinya sampai di 10 Juni 2023. Selain itu juga badan usaha dari pemegang izin kegiatan usaha pengolahan ataupun pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 yang menghasilkan dari hasil produksi pengolahan dapat melakukan penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memenuhi batasan minimum pengolahan yang tercantum. Selain itu juga di pasal 46 kalau kita lihat itu diubah dan menghilangkan penjualan nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Jadi pemegang dari IUP operasi produksi dapat melakukan penjualan bauksit yang sudah dilakukan pencucian atau wash bauksit dengan kadar bisa dikatakan lebih besar dari 42% atau sama dengan 42% ke luar negeri dalam jumlah tertentu menggunakan tarif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama dengan 10 Juni 2023. Penjualan bauksit juga sebenarnya kalau diatur sesuai dengan pasal yang pertama tadi sudah ataupun telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian atau smelter dalam hal ini membayar bea keluar sesuai dengan peraturan. Jadi peraturan ini tetap mengizinkan ekspor mineral Indonesia keluar, tapi tetap juga perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi mineral Indonesia harus tetap melakukan atau membangun smelter karena kan kita tahu Pak Presiden Joko Widodo tidak mau ekspor Indonesia itu semuanya komoditas mentah, misalnya batu bara, nikel, terus bauksit, emas, logam dan segala macam. Jadi harus ada fasilitas pemurnian ataupun mungkin bisa dikatakan smelter begitu di dalam negeri untuk bisa menyerap dari hasil tambang kita. Lalu kalau sudah masuk smelter kan artinya sudah setengah jadi, artinya ada nilai tambah. Harganya akan lebih baik ketimbang dijual dalam bentuk komoditas mentah. Karena harga komoditas mentah di pasar global kan sangat begitu fluktuatif. Ketika ada katalis yang sangat negatif begitu harganya bisa jatuh. Tapi kalau dorongannya juga positif ya harganya juga bisa cukup naik. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana penjualan mineral Indonesia. Jadi tidak masuk batu bara ya karena ini kita bicara mineral saja. Nah kita lihat bagaimana biji nikelnya di tahun 2018 kalau di penjualan untuk biji nikel saja itu adalah 20,0 juta metrik ton. Jadi 20 juta metrik ton. Sedangkan di 2019 adalah 30,19 juta metrik ton. Kita tahu di 2020 itu pemerintah sudah mengupayakan untuk ada smelter pengolahan biji nikel begitu. Artinya harus ada produk turunan dari biji nikel, ada ferronikel dan kawan-kawannya. Karena kita tahu biji nikel ini ya bisa dikatakan Indonesia itu menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan jumlah kapasitas nikel juga terbesar di dunia. Bahkan Elon Musk mengatakan bahwa nikel itu adalah Indonesia. Kita tahu kan Tesla mau menginvestasikan untuk pembuatan batu baterai litium begitu di dalam negeri kita. Maka dari itu ya kita tidak boleh menyanyiakan dengan hanya menjual biji nikel mentah, tapi kita harus bisa juga mengolahnya di fasilitas pengolahan dalam negeri kita. Nah, dan kalau kita lihat untuk emas juga di tahun 2018 itu penjualan emas dari Indonesia itu adalah 128,56 ton, cukup turun di tahun 2019 99,4 ton dan juga 2020 itu sangat turun 17,83 ton sepanjang bulan berjalan di tahun 2020. Nah, untuk timah sendiri kalau kita lihat adalah 83.701 ton, lalu di 2019 70.252 ton dan melonjak naik di 2020 adalah 2.596.303
ton. Untuk perak, itu penjualan di 2018 334,46 ton, lalu 2019 297,54 ton, dan di 2020 adalah 132,5 ton. Ini kan semuanya masuk ke dalam kalau kita jual ke luar negeri artinya adalah ekspor non-migas. Karena kalau kita tahu ekspor non-migas Indonesia itu secara year on year memang terjadi penurunan ya, yaitu 3,62% secara year on year. Tapi secara mantuman ekspor non-migas Indonesia itu naik kurang lebih 3,54% sampai dengan Oktober 2020 ini. Nah, untuk ekspor non-migas di bulan September itu mencapai 13,29 juta US dollar. Sementara untuk sektor mining ini semua masuk pertambangan juga, yaitu 1,32 juta US dollar. Sedangkan kalau kita lihat kontribusi dari mineral-mineral Indonesia ini terhadap ekspor Indonesia, kalau kita lihat untuk nikel itu berkontribusi terhadap ekspor non-migas Indonesia adalah sebanyak kurang lebih 0,55% dari ekspor non-migas Indonesia. Sementara timah berkontribusi 0,76% terhadap ekspor produk non-migas Indonesia. Lalu kalau kita lihat besi, baja, dan juga tembaga itu semuanya masing-masing paling besar adalah besi dan baja 6,56% dan juga tembaga adalah 1,3%. Memang cukup besar juga sebenarnya untuk ekspor non-migas Indonesia karena kita tahu kan kalau ekspor migas kita itu lebih rendah ketimbang ekspor non-migas kita. Kita lihat bagaimana sebenarnya karena dorongan dari pemerintah untuk bisa melakukan fasilitas pemurnian dan juga pemberian nilai tambah terhadap komoditas-komoditas di dalam negeri, makanya pemerintah mendorong agar perusahaan-perusahaan yang bergerak tentunya di bidang pertambangan mineral dan juga batu bara itu melakukan pembangunan smelter agar di dalam negeri diserap, dicuci begitu kalau beberapa komoditas mineral begitu ya, dan diberikan nilai tambah bukan hanya dijual mentah saja. Karena kita tahu walaupun memang untuk membangun smelter butuh investasi yang sangat besar, otomatis ya para pengusaha sebenarnya agak galau ketika mereka harus menjual barang mentah mereka ke luar negeri atau mengekspornya dengan mentah. Itu sebenarnya agak kurang tidak beda jauh dengan harga ketika sudah masuk ke smelter atau setengah jadi. Makanya memang butuh investasi yang sangat besar ketika membangun smelter, tapi membawa dampak positif juga kepada negeri kita karena ya penerimaannya juga akan bertambah ketika nilai komoditasnya juga bertambah. Kita lihat ya, untuk nikel saja ada total sampai dengan 2024 itu pembangunan smelter direncanakan 30, yang di atas 90% sudah terbangun 13, yang di 30 sampai dengan 90% sudah terbangun 9 dan di bawah 30% progresnya adalah 8 smelter, pembangunan smelter nikel. Sementara bauksit kita lihat dengan total sampai 2024 direncanakan yang di atas 90% begitu progresnya pembangunan smelternya 2, lalu dari 30 sampai 90% ada 2 smelter juga dan di bawah 30% ada 4 smelter. Sementara untuk tembaga, smelter tembaga itu adalah 4 di 2024 rencananya begitu ya. Nah yang sudah terbangun di atas 90% 2 dan ya bisa dikatakan 2 masih di bawah 30%. Besi, mangan, timbal, dan seng ini masing-masing kalau kita tahu ada 6 rencananya ya. Total smelter yang akan dibangun sampai 2024 dengan 3 yang sudah progresnya sangat baik di atas 90% dan 3 itu di rentang 30 sampai 90%. Sementara HPAL itu ya direncanakan ada 5 smelter, namun hingga saat ini ya belum ada yang melakukan pembangunan begitu ya karena progresnya juga belum ada satupun yang dijalankan. Memang agak cukup dilematis juga kalau kita tahu pembangunan smelter itu membutuhkan biaya investasi yang besar ya. Di satu sisi ya harus ada dorongan juga bantuan dari pemerintah karena pembangunan smelter bukan pakai duit sedikit ya bos. Nah kita lihat sama-sama bagaimana ketika pembangunan smelter juga didorong dan proses hilirisasi dari komoditas-komoditas yang berada di Indonesia itu juga turut didorong oleh pemerintah. Kita lihat ya bagaimana untuk logam dan juga non-logam. Nah kalau yang logam itu kan ada nikel ya bisa dikatakan. Kalau non-logam misalnya batu bara. Kita tahu untuk batu bara hilirisasi di dalam hilirisasinya itu sebenarnya ada 7 jenis. Mulai dari briket batu bara, peningkatan mutu batu bara, gasifikasi batu bara, underground coal gasification atau gasifikasi bawah tanah begitu ya, lalu pencairan batu bara, pembuatan kokas dan juga coal slurry. Tapi di dalam negeri kita di Indonesia baru melakukan hilirisasi
dari batu bara atau pemberian nilai tambah dari batu bara itu dengan melakukan briket batu bara untuk bahan bakar begitu dan juga peningkatan mutu batu bara. Dan rencananya nanti PTBA dan juga Pertamina serta beberapa perusahaan lainnya akan melakukan gasifikasi batu bara. Kenapa dilakukan? Karena kita tahu ekspor LPG kita itu sangat besar, itu memberatkan sekali neraca perdagangan kita. Maka dari itu, gasifikasi batu bara dilakukan untuk mensubstitusi LPG yang selama ini kita impor dari luar negeri untuk bahan baku rumah tangga kita. Ini sebenarnya yang lagi didorong oleh pemerintah. Kalau kita bisa menciptakan LPG untuk serapan domestik saja, berarti kita sudah membantu pengeluaran negara yang selama ini mengimpor mengimpor LPG yang dibeli dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik saja. Nah, kalau untuk nikel, kita tahu kenapa juga nikel itu didorong untuk dilakukan hilirisasi, karena potensi Indonesia dengan tambang nikel yang begitu besar ya. Kita tahu ya, itu tadi saya katakan, Elon Musk mengatakan bahwa nikel itu adalah Indonesia dengan potensi yang besar. Kenapa tidak kita harus mengolah nikel di dalam negeri, memberikan nilai tambah? Karena untuk produk turunan nikel saja, itu ada 300.000 produk konsumen yang berasal dari nikel. Produk alloy, mungkin salah satunya adalah rangka sepeda Anda begitu ya. Karena ini alloy juga digunakan untuk rangka sepeda begitu. Ada 3.000 produk alloy yang bisa yang bisa dihasilkan dari nikel. Jadi nikel itu produk turunannya sangat banyak sekali. Kenapa harus dijual dengan bahan mentah kalau bisa diolah dengan memberikan nilai tambah? Lalu salah satunya juga adalah batu baterai litium yang saat ini juga bisa dikatakan akan menjadi energi masa depan. Tesla sudah kita tahu kan menggunakan batu baterai litium untuk menggerakkan kendaraan-kendaraan mereka begitu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi daya tarik Indonesia ketika kita juga bisa mengolah, memberikan nilai tambah dari komoditas-komoditas kita dengan melakukan hilirisasi tanpa harus menjualnya dengan mentah. Karena pemerintah terus mendorong untuk hilirisasi komoditas-komoditas andalan Indonesia agar komoditas Indonesia tidak hanya bertumpu pada barang mentah yang selama ini terjadi. Dengan memberikan nilai tambah kepada komoditas andalan, maka akan menambah daya saing komoditas dan juga menambah pundi-pundi pemasukan negara.